Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Rimulyo Hendradi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis visualisasi data teori dan juga teman-teman yang lain yang menyaksikan video kami pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 dengan anggota Asma Uda dengan NIM 043 dan saya Raken Krishna Dewangga dengan NIM 044. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan review jurnal atau paper dengan judul Data Visualization of Poverty Level at Province in Indonesia from the year 2013 until 2015. Jadi kita akan membahas mengenai visualisasi data dari level kemiskinan masyarakat Indonesia pada tahun 2013 dan 2015. Lalu pendahuluannya, yaitu menurut laporan BPS tahun 2017, Indonesia itu adalah negara yang memiliki luas tanah 1.900 persegi kilometer dan terdiri dari 17.000 pulau. Meskipun dengan ukuran yang dimilikinya itu pemerataan di Indonesia itu belum berjalan dengan baik. Jadi di artikel itu disebutkan bahwa pembangunan selalu difokuskan di Pulau Jawa saja. Jadi di pulau-pulau lain itu masih belum merata. Jadi ini adalah salah satu penyebab kemiskinan di bagian negara yang lain. Dan untuk membuat informasi mengenai data kemiskinan ini lebih mudah dipahami, maka penulis ini ingin membuat visualisasi data yang di sini menggunakan tableau yang menampilkan kemiskinan data dan hubungannya dengan tingkat pendidikan di 33 provinsi di Indonesia. Di sini 33 provinsi itu karena pada tahun yang digunakan untuk paper ini yaitu tahun 2013 sampai 2015 itu Kalimantan Utara belum menjadi provinsi sendiri. Lalu data yang digunakan untuk visualisasi ini diperoleh dari bps.go.id dan berkisar dari tahun 2013 sampai 2015. Yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah X-Step Data Visualization and Data Mining Methodology atau yang sering dikenal dengan nama Visualization Data Mining Project. Karena metode tersebut lebih cocok dan sesuai dengan pengembangan visualisasi data yang mengandung proses data mining dan extract, transform, and load atau yang biasa disebut dengan ETL proses. Berikutnya, metode ini dibagi menjadi 3 fase. Fase tersebut yaitu yang pertama ada tahap perencanaan proyek, yang kedua ada tahap persiapan data, dan yang ketiga ada tahap analisis data. Pada tahap perencanaan proyek, dilakukan membenarkan atau merencanakan proyek yang hendak dilakukan. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi suatu pertanyaan mengenai bisnis-bisnis teratas. Pada tahap persiapan data, yang pertama dilakukan adalah memilih kumpulan-kumpulan data yang ada dan mengubah kumpulan-kumpulan data tersebut agar menjadi data yang terstruktur. Yang berikutnya adalah melakukan verifikasi kumpulan data yang telah dikumpulkan dan telah diubah tersebut. Pada tahap analisis data, yang perlu dilakukan yaitu yang pertama memilih alat visualisasi data atau data mining-nya. Yaitu pada tahap ini memilih tools untuk melakukan kegiatan data mining atau visualisasi data. Berikutnya yaitu melakukan analisis model visualisasi ataupun mining. Dan yang terakhir yaitu melakukan verifikasi dan mempresentasikan model visualisasi atau hasil dari data mining tersebut. Jadi di sini ada hasilnya. Yang dashboard pertama yaitu dashboard untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. Di sini dapat dilihat bahwa ini persebarannya di seluruh Indonesia. Lalu di sini itu adalah chart-chart per provinsinya. Di bagian aksis yang X ini untuk jumlah penduduk miskinnya dalam ribuan, lalu di sebelah kanan bawah ini menampilkan 5 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Di sini 5 provinsi tersebut yaitu yang pertama paling banyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat,
Sumatera Utara, dan yang kelima adalah Lampung. Lalu ini adalah dashboard kedua, yaitu pemetaan persentase tingkat pendidikan pada per kabupaten kota. Di sini ada persebarannya di tiap kabupaten kota. Lalu di sini ada chartnya, yaitu di Y-nya ini adalah jumlahnya, nilainya. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang dipilih. Kalau yang di sini itu dipilihnya yaitu Aceh Barat. Di sini ditampilkan pie chartnya, yaitu yang di SD kurang dari SD itu ada 21,68%. Lalu SLTA ke atas yaitu 22,84%, lalu yang SD atau SLTP itu ada 55,48%. Lalu ini dashboard ketiga yang terakhir, yaitu ada ranking daerah dengan penduduk miskin dan tingkat pendidikan di bawah SD di Indonesia. Di sini ada per kabupaten kota untuk tingkat kemiskinan tertinggi. Kemudian di kanan bawah ini ada tingkat pendidikan yang turun dari SD yang tertinggi. Di sini tertinggi untuk kemiskinan yaitu DIY, lalu untuk tertinggi untuk tingkat pendidikan kurang dari SD itu di kabupaten atau kota Enduga. Di sini dari analisisnya kita juga dapat menyimpulkan bahwa Kabupaten DIY di Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 45,93%. Namun kabupaten dengan tingkat pendidikan terendah adalah Kabupaten Enduga dengan 91,86% penduduknya belum atau tidak lulus SD. Baik, yang berikutnya adalah bagian kesimpulan. Baik, berikutnya adalah bagian kesimpulan. Jadi pada kesimpulan kali ini dapat disimpulkan bahwa visualisasi data yang dibuat dapat menampilkan level kemiskinan dan data pendidikan secara interaktif menggunakan kumpulan data yang diubah menjadi suatu spreadsheet pada Microsoft Excel atau file.xl dan CSV. Dari publikasi numerik dan statistik yang ada pada data BPS yang merupakan dokumen PDF sebelumnya, visualisasi data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Tableau untuk membuat peta, bar, diagram lingkaran, yang kemudian digabungkan menjadi sebuah dashboard yang terdiri dari 3 dashboard yang seperti telah ditunjukkan oleh teman saya Asma yang tadi, yaitu terdapat 3 dashboard dengan menunjukkan data kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pemeringkatan daerah per kategori. Visualisasi data juga memberikan informasi bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tertentu, namun tidak memiliki pengaruh langsung pada hal tersebut. Faktor-faktor seperti sejumlah perbedaan penduduk di setiap daerah, infrastruktur yang membantu akses barang dan jasa, yang mempengaruhi ekonomi juga harus dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Sehingga ketika menganalisis faktor-faktor dan penyebab kemiskinan tertentu di daerah, visualisasi yang dapat dibuat dapat berupa dijadikan menjadi untuk referensi penelitian dan pengembangan untuk siapapun yang membutuhkannya. Dan hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dari daerah tertinggal tersebut. Sebelum mengakhiri kegiatan presentasi ini, mungkin Asma akan menunjukkan data yang kami peroleh dari BPS mengenai tingkat kemiskinan tiap-tiap provinsi pada kurun waktu 2013 hingga 2015. Jadi ini adalah data Excel yang kami peroleh dari bps.go.id tentang jumlah penduduk miskin menurut provinsi dan daerah. Di sini ada dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Papua. Namun di sini juga disebutkan bahwa pada tahun 2013 itu Kalimantan Utara masih tergabung di Provinsi Kalimantan Timur. Sekian presentasi dari kami berdua. Apabila ada yang kurang atau baiknya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.